Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Di kesempatan hari ini semoga teman-teman tetap sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi yaitu gimana caranya modifikasi dripper Sunken 400 watt. Entah itu dripper Tunersis, Safari ataupun yang lain itu sama, cuma julukannya ini dripper Safari 400 watt gitu ya guys. Ini saya mau modifikasi menjadi subwoofer plus frekuensi gitu ya guys. Oke, langsung saja. Pertama-tama yang kita yaitu ganti komponen adalah resistor gain gitu ya guys, yang 47 kilo. Resistor gain itu yang dari speaker menuju ke elko terus menuju ke transistor ini gitu ya. Ini 47 kilo diganti dengan 56 kilo ya guys. Ganti dengan 56 kilo. Ini jadi ini fungsinya untuk menaikkan gain biar suaranya lebih gainnya lebih besar lagi. Oke guys, langkah berikutnya yaitu mengganti elko resonan ya guys. Ini yang sejalur dari resistor yang kita ganti tadi. Ini yang tadinya 47 mikro 50 volt kita ganti dengan 2200 mikro. Ini untuk voltnya minimal 50 volt. Bisa pakai 100, bisa pakai 160 gitu ya guys. Nah, ini satu jalur. Terus berikutnya yaitu mengganti resistor gain yang menuju ke ground. Yang tadinya 330 ohm kita ganti dengan resistor 220 ataupun 180 ohm. Gitu ya guys. Nah, ini 180. Bisa juga 220. Yang penting tidak terlalu jauh untuk jaraknya. Terus kita solder dulu. Nah, ini sudah satu jalur guys. Satu jalur dari resistor menuju ke elko, terus menuju ke ground. Ini jadi 47 kilo diganti 56 kilo. Ini 47 mikro diganti 220 mikro. Yang 330 ohm yang ke ground ini diganti 180 atau 220. Terus berikutnya ini kapasitor input. Kapasitor input ini kita ganti dengan elko 1 mikro 50 volt. Bisa non polar juga bisa, bipolar juga bisa. Kalau bipolar ini bagian mainnya yang menuju ke resistor input ini guys. Jadi ini yang tadinya 100 ohm 100 nano kapasitor input ataupun 150 kita ganti dengan elko 1 mikro. Terus langkah berikutnya kapasitor 200 pf ini yang pada posisi dari ground ke resistor 100 kilo atau yang menjemper 100 kilo ini kita ganti dengan
kapasitor 330 nano sampai 470 nano ya guys. Jadi ini kalau nanonya semakin tinggi berarti untuk vokalnya semakin hilang, semakin mendem gitu ya guys. Ini kapasitor yang kalau di dripper ada yang 1 nano, 1 N2, ada yang 200 PF. Ini posisinya yang menjumper di ground dari input dari elko sini. Nah, sini ke ground. Ini diganti dengan 330 nano atau sampai ke 470 nano. Itu ya guys. Nah, ini satu jalur dengan elko yang kita ganti tadi. Nih guys. Nah, terus langkah berikutnya yaitu menambahkan kapasitor 100 PF. Ini buat filter dari masing-masing kaki basis sama kolektor dari kedua dripper ini. Ini harus dikasih kiri kanan. Ini fungsinya untuk filter. Jadi kalau misalnya di dripper teman-teman ada problem kalau dibesarkan itu suaranya kadang ngeprek atau pecah. Nah, ini solusinya ini guys. Harus ditambahi kapasitor ini. Jadi nambahnya di bagian tengah ya guys. Ini bisa ditaruh di bawah begini, nanti di bawahnya dikasih solasi ya guys, biar nggak konslet. Jadi kaki basis ya guys. Nah, ini kaki basis sama kolektor. Kolektor itu yang masuk ke tegangan. Ini di jumper, kita jumper. Bisa taruh di sini ataupun di sini, yang penting satu jalur. Pilih mana yang lebih enaknya untuk nyolder. Ini kiri kanan ya guys. Nah, ini juga kiri kanan. Ini juga kolektor sama ke basis. Nah, ke sini. Nah, kita jumper. Jadi ini nanti suaranya tidak ngeprek-ngeprek kalau pas waktu dibesarkan. Misalnya dripper ini ada yang gimana, kalau kita kasih satu final ini normal tanpa harus kapasitor ini. Tapi kalau kita tambahkan final itu seperti dripper ini seperti loyo gitu ya guys. Jadi solusinya nambahi kapasitor ini 100 PF. Jadi kalau kita baskan speakernya brek-brek kayak speaker kotor gitu. Nah, ini solusinya begini guys. Terus langkah berikutnya yaitu menambahkan potensio 100 kilo. Ini ya guys. Nah, posisi begini aja biar gampang. Ini yang hitam, ini untuk ground. Jadi di posisi begini aja nih. Ini hitam, ini ground. Terus ini yang tengah sama pinggir kita jumper kapasitor 330 nano. Gitu ya guys. Terus ini kasih kabel 2. Ini yang hitam masuk ground. Terus yang merah masuk sini. Nah, ini saya solder dulu, saya kasih contoh dulu. Nah, yang hitam ini masuk ground. Terus yang merah kita masukkan di bagian resistor ini guys. Nah, resistor 100 kilo. Nah, sama aja kita menjumper, tapi kita jumperannya pakai frekuensi.
jadi pakai potensio. Nah ini satu jalur sama, bisa ditaruh juga di solderan di sini tadi yang bekas 330 nano. Ini sama, ini satu jalur. Nah ini sama saja ya, untuk kakinya sama posisinya, sama kapasitor ini, sama kabel ini sama. Jadi bisa dijemperkan di bekas solderan kapasitor yang kita ganti tadi. Nah gitu ya guys. Nah begini. Terus berikutnya kita coba. Oke guys, ini saya coba langsung pakai HP, jadi tanpa aksesoris ya. Tanpa aksesoris. Nah ini untuk frekuensinya guys, ini untuk frekuensi ya. Ini guys, ini saya pakai speaker 6 in Canon. Jadi ini boxnya sudah saya modif. Ini suaranya lumayan. Nanti saya review untuk boxnya ini ya guys. 6 in Canon bisa menggetarkan. Jadi suara break-break ini bukan dari speaker atau efek suaranya kurang linear, tapi karena ini getaran powernya ini kena getaran dari speaker. Oke, cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi untuk modifikasi ini adalah modifikasi yang efektif, jadi tidak menambah yaitu filter, tapi kita bisa memodifikasi untuk dripper menjadi karakter low sub-nya lebih menonjol itu, dan sudah ada yaitu tuning frekuensinya. Jadi kita tinggal mentuning sesuka selera kita, maupun pengen sub ataupun agak nendang, tambah low-nya sedikit gitu ya guys. Dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.